Hari ini kita akan lanjutkan kembali, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, banyak kehidupan orang Kristen hari ini nggak jadi berkat, malah mereka jadi batu sandungan. Padahal Tuhan mau jadikan kita ini menjadi berkat. Hidup kita ini harusnya menjadi kesaksian. Karena kekristenan yang sejati itu menghidupin firman, praktek firman, dalam praktek kehidupan sehari-hari. Bukan ngikutin tata cara ibadah di gereja. Tapi banyak orang tertipu dengan semua tata cara ibadah di gereja, tapi pada kenyataannya dalam praktek hidupnya mereka babak belur. Hubungan suami istri babak belur, hidup dalam perzinahan, menipu, gampang tersinggung, marah, sakit hati, perbuatan daging begitu real dan nyata. Karakternya tidak teruji. Sehingga akhirnya orang-orang melihat, loh katanya orang ibadah di gereja. Katanya kok orang Kristen, katanya hamba Tuhan, katanya pelayanan. Kok kelakuannya busuk, kok mulutnya jelek, kok gampang marahan, kok gampang tersinggungan, tidak ada pengendalian diri. Kok nggak jauh beda dengan orang dunia. Justru harusnya kehidupan kekristenan kita itu berbeda dengan orang lain. Hidup kekristenan kita yang sejati ini harus menjadi serupa segambar dengan Kristus. Saya sudah berulang berkali-kali mengatakan dalam judul khotbah yang lain. Kata Kristen pertama kali disebut di Antioquia. Kenapa orang disebut Kristen? Karena ngikutin gaya hidupnya Yesus Kristus. Sikapnya, tindakannya, keputusannya, kelakuannya, cara bicaranya, semuanya sama seperti Yesus Kristus. Nah, perjalanan kekristenan kita hari ini sedang diubah menjadi serupa segambar dengan Yesus Kristus Tuhan. Makanya jangan puas hanya beragama Kristen. Jangan puas hanya sekedar datang ibadah di gereja. Tetapi hidup hari-harimu gak jadi berkat. Suami istri kerjaannya berantem, gegeran, ribut, marang. Saling tuduh, saling maki, saling nyalahkan dan lain sebagainya. Di dalam dunia bisnis gak ada penundukan diri. Curang, jahat, culas, mulutnya kotor. Di jalanan tidak mencerminkan orang yang menghidupi nilai kerajaan Allah. Kelakuannya busuk, pemarah, emosian. Dan menyimpan semua kejahatan-kejahatan yang tersembunyi yang orang lain tidak tahu. Hanya orang itu sendiri yang tahu. Kita ini tidak bisa hanya menampilkan luaran yang baik toh. Harusnya kehidupan kita sehari-hari itu yang baik. Baru nanti manifestasinya dalam perbuatan sehari-hari ya baik. Kalau yang di dalam ini diizinkan untuk diremukkan, diproses, dibentuk, dikuduskan, disucikan, dimurnikan. Nanti munculnya yang keluar lewat kehidupan kita adalah karakter ilahi. Karakternya Yesus Kristus Tuhan. Tapi banyak orang tidak suka dibentuk. Banyak orang hanya senang dipuji, senang terima yang baik, senang menikmatin sesuatu yang enak. Tapi ketika ngalami ujian, ngalami pemurnian, ngalami peremukan, asli kita yang keluar dan busuk semuanya. Kalau sudah seperti itu, waktunya hari ini untuk bertobat dan berubah. Kalau kau nggak bertobat dan berubah, hidupmu dari tahun ke tahun tidak akan jadi apa-apa dan tidak akan memberi pengaruh apa-apa. Karena Alkitab di Yesaya 43 ayat 21, umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyhuranku. Dibentuk untuk Tuhan. Dibentuk bagiku. Yang bentuk siapa? Tuhan. Nah, kita ini dibentuk lewat persoalan masalah. Saya menemukan ada orang-orang yang gampang tersinggung. Karena dari dulunya memang karakternya dididiknya tidak tepat. Punya orang tua cara didiknya salah, dimanja dan lain sebagainya. Akhirnya mempunyai karakter ketika besar, jelek, buruk. Pernikahannya pun kacau. Kalau hari ini engkau memiliki karakter yang buruk dan jelek. Sikap jelek apapun. Gampang tersinggung, gampang marah, susah mengampuni, sombong, angkuh, membanggakan diri, menyombongkan diri, masih suka berzina, selingkuh, hidup dalam dosa, melakukan kejahatan, menipu orang lain, nyakitin orang lain. Kalau engkau punya perbuatan niat jahat dalam hidupmu, hari ini engkau harus izinkan Tuhan memproses hidupmu. Engkau harus izinkan Roh Kudus membentuk hidupmu. Dan engkau harus diremukkan. Nah, proses peremukan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita itu selalu kita dibenturkan dengan orang-orang di sekitar kita. Bapak Ibu mesti sadarin bahwa Tuhan caranya membentuk kita untuk dipakai untuk memberitakan kemasyhurannya. Memiliki karakter ilahi, memiliki pengurapan, memiliki hikmat, pengertian, pengaruh yang besar, dampak yang besar.
Engkau harus melalui proses jalan pembentukan. Sekolah Roh Kudus, sekolah padang gurun, sekolah permukaan. Yang diremukkan apa? Karakter manusiamu yang lama. Karena sejak kita lahir baru, yang baru itu manusia roh kita. Tetapi jiwa kita, pikiran, kemauan, kehendak kita ini masih manusia yang lama. Dan itu harus diperbarui hari demi hari. Ketika kita memberi diri untuk mendengar firman, belajar firman, berdoa, membangun keintiman, dari situlah mulai permukaan terjadi. Manusia lamamu dikikis step by step. Tergantung kamu memiliki respon seperti apa di hadapan Tuhan. Banyak orang gagal memiliki respon yang benar di hadapan Tuhan. Membela diri. Ini loh aku yang paling benar. Ini loh aku yang paling hebat. Ini loh aku yang paling suci. Ini loh aku yang harusnya engkau hormati dan engkau harus datang kepadaku, sujud, menyembah, minta maaf dan lain sebagainya. Tanpa kamu sadar bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidupmu itu untuk membentuk, memproses, meremukkan, membuat manusiamu itu diubahkan. Ketika karaktermu diubahkan dan engkau semakin diubahkan terus, manusia rohmu semakin kuat dan hidupmu semakin menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Harusnya kekristenan yang sejati berjalan ke arah sana. Hari ini saya temukan banyak orang udah mau dibentuk dan mereka muncul dipakai Tuhan luar biasa. Saya melihat sekarang hamba-hamba Tuhan yang muda dipakai Tuhan, urapannya, hikmatnya dipercayakan memiliki pengaruh yang besar. Tapi ada beberapa orang yang tidak mau dibentuk Tuhan. Ketika pembentukan terjadi, dia menolak pembentukan itu. Dengan bereaksi marah, dengan bereaksi teriak, dengan bereaksi komplain dan bereaksi dan lain sebagainya. Hari ini harusnya kita mulai sadarin. Cara Tuhan membuat kita menjadi besar harus lewat jalan sekolah padang gurun. Di situ kita ditempa, di situ kita diuji, di situ kita dimurnikan, di situ kita semakin diubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Diremukkan keinginan dagingmu, diremukkan semua hawa nafsumu, diremukkan semua perbuatan jahatmu, dan keinginan matamu ditaklukkan kepada firman. Baru dengan respon yang benar, kamu ngerti firman, akhirnya reaksimu benar dan keputusanmu benar. Banyak orang reaksinya salah. Banyak orang tidak terima lewat proses pembentukan. Banyak orang menganggap dirinya paling kudus, suci, dan berhak masuk surga sendiri, dan orang lain salah semua. Hari ini belajar. Hari ini belajar. Saya bersyukur dengan apa yang orang tua saya ajarkan dari sejak kecil. Dan ternyata itu bagian yang Tuhan persiapkan buat saya sebagai hamba Tuhan. Dididik dengan disiplin, dididik dengan ketulusan, dididik dengan kemurnian, dididik dengan hati nurani yang murni. Dan sampai hari ini saya bersyukur dengan itu dan membuat hati saya semakin mau dibentuk di proses. Bapak Ibu, kalau hati kita ini mau dibentuk di proses tanpa komplain, tanpa gerutu, tanpa ngomel, tanpa nyalain orang lain, engkau akan cepat lulus dan naik level. Tapi kalau kamu gerutu, ngomel, ngeluh, dan reaksimu buruk, kelakuanmu jelek, kamu nggak jauh beda dengan orang dunia. Kamu akan mutar dalam proses yang berulang-ulang dan kamu nggak akan kemana-mana. Orang yang melalui proses pembentukan, munculnya karakter ilahi. Munculnya apa? Buah dari kehidupan yang dipenuhi Roh Kudus itu manifestasi. Ciri orang yang dipenuhi Roh Kudus itu harusnya manifestasi dari sikapnya, dari tindakannya, dari perbuatannya itu mencerminkan kehidupan seperti yang di Galatia 5 ayat yang ke-22. Orang dipenuhi Roh Kudus dengan tanda berbahasa lidah tidak menjamin bahwa kamu benar-benar real dipenuhi Roh Kudus. Itu mungkin tanda awal waktu pertama kali kamu mengalami baptisan Roh Kudus dan dapat tanda bahasa lidah. Tapi selanjutnya harusnya kamu bergaul dengan Tuhan setiap hari. Membangun keintiman dengan Tuhan. Kalau enggak, kamu enggak membangun keintiman, kamu berbuat dosa, kamu tetap aja jahat, kelakuanmu busuk loh. Karena banyak orang menganggap kalau sudah dipenuhi dengan Roh Kudus dengan tanda berbahasa lidah, dia di hidupnya dipenuhi Roh Kudus setiap hari. Tapi lihat dari kelakuannya. Orang banyak di gereja, dia pakai bahasa roh, kenceng-kenceng. Tapi di luaran dia bisa maki orang, dia bisa tuduh orang, dia bisa rendahkan orang lain. Itu tidak mencerminkan bahwa orang ini dipenuhi Roh Kudus loh. Memang tandanya orang dipenuhi Roh Kudus, tanda awalnya adalah diberikan karunia bahasa lidah. Tapi selanjutnya harusnya engkau mengalami kepenuhan Roh Kudus setiap hari. Itu perjalanan kehidupan kita setiap hari dipenuhi Roh Kudus, dipenuhi firman. Baru akhirnya karaktermu mencerminkan karakter anak-anak kerajaan Allah.
penguasaan diri, pengendalian diri, sikap, tindakanmu, ucapanmu, perbuatanmu mencerminkan kehidupan yang semakin nama Tuhan dipermuliakan. Kalau tidak, kita ini tidak memiliki hanya sekedar memiliki karunia tanpa memiliki karakter yang diubahkan. Apa yang terjadi? Karunia itu akan menghancurkan hidupmu. Dengan mata kepala saya sendiri, saya melihat ada hamba Tuhan yang memiliki karunia yang hebat, kesembuhan luar biasa. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, doain orang yang kakinya itu panjang sebelah, benar-benar bertumbuh sampai menjadi rata di depan mata kepala saya sendiri. Tapi ternyata memiliki karakter yang buruk, karakter yang busuk, belum dibentuk, belum diproses, belum matang secara rohani. Dan ujungnya hari ini mendekam di penjara. Bapak Ibu, karakter yang akan membuat engkau bertahan di puncak. Karakter yang akan membuat karunia itu bekerja dalam kedahsyatannya dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Kamu memiliki karunia tanpa karakter, karunia itu akan menghancurkan kamu dengan cepat. Harusnya dua-duanya kita miliki. Karakter yang dipulihkan dan karunia. Baru powerful pelayanan kita. Bapak Ibu, kita harus melihat nih hari ini. Sikap kita, tindakan kita, keputusan kita ini semakin sesuai dengan Kristus apa tidak? Atau masih kita pentingkan kepentingan kita sendiri? Atau kita nggak peduli lagi dengan kepentingan Tuhan, yang penting egoku dikasih makan. Kalau egomu kamu kasih makan setiap hari, kamu akan menjadi orang yang degil, sombong, belagu, dan keras kepala. Jangan pernah berharap nama Tuhan dipermuliakan dalam hidupmu. Karena orang yang memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan, hidupnya diubahkan, hidupnya dibentuk Tuhan, hidupnya diproses Tuhan. Paling penting ini, karakter itu loh yang akan mempengaruhi banyak orang. Banyak orang sekolah tinggi, banyak orang punya gelar tinggi. Kalau engkau hanya sekedar punya gelar tinggi tanpa memiliki karakter yang tinggi, ujungnya itu menjadi batu sandungan. Jauh lebih powerful memiliki karakter yang diubahkan dan memiliki pengalaman dan sekolah yang tinggi. Itu semakin dipakai Tuhan luar biasa. Karena kita belajar dari apa yang dialami oleh Petrus dan Paulus. Dua-duanya dipakai Tuhan luar biasa. Dua-duanya diurapi Tuhan luar biasa. Dua-duanya dibentuk Tuhan. Tapi satu terdidik, satu hanya nelayan biasa. Yang nelayan biasa hanya dipercayakan nulis beberapa buku dan memang pelayannya luar biasa. Tapi perhatikan apa yang dialami oleh Paulus ini, orang yang terdidik, orang pintar sekali, orang cerdas sekali. Dia dipakai nulis 3/4 kitab perjanjian baru. Makanya kita harus kembangkan kapasitas kita ya. Jadi orang Kristen jangan malas belajar, harus belajar. Saya pun setiap hari belajar firman. Kembangkan kapasitasmu dan miliki karakter ilahi yang semakin hari mencerminkan kemuliaan Tuhan. Kalau kita memiliki karakter kemuliaan Tuhan, apa yang terjadi? Hidupmu dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau engkau hidup dipimpin Roh Kudus, akhirnya engkau memiliki dampak kehidupan yang powerful dan dahsyat. Karena di ayat yang Galatia pasal yang kelima ayat 24, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dan segala hawa nafsunya dan keinginannya. Kita ini hari ini miliknya Kristus. Hari ini kita ini miliknya Yesus. Harusnya kita sadar diri. Kita harus salibkan semua keinginan kita, keinginan hawa nafsu kita, keinginan daging kita yang menyeret kita jatuh di dalam dosa. Kita harus salibkan dan kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Baru hidup kita bisa dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau tidak, hidupmu dipimpin oleh daging. Kalau hidupmu dipimpin oleh daging, ujungnya engkau selalu ribut, gegeran, berantem, konflik dengan orang, nggak cocok dengan orang. Kalau engkau dipertemukan dengan siapapun nggak cocok, lebih dari 3, 4, 5 orang, selalu ribut dengan engkau, selalu nggak cocok dengan engkau, itu sebenarnya hatimu bermasalah, bukan orang lain yang bermasalah. Cepat bertobat, cepat sadar diri, cepat balik sama Tuhan. Kalau enggak, kamu akan muter-muter di area yang sama dan nggak akan pernah ngalami kehidupan yang dipromosi Tuhan dan dipakai untuk menceritakan kemasyhuran kebesaran namanya. Padahal Tuhan punya rencana yang besar, membentuk kita, memproses kita, tujuannya untuk dipakai untuk tujuan yang ilahi, menjadi barang yang mulia dan tujuan yang mulia, memberitakan kemasyhurannya. Bagaimana kita bisa memberitakan kemasyhurannya kalau melihat kelakuanmu buruk dan jelek? Apalagi kamu hidup dikuasai oleh keinginan daging. Perhatikan di ayat yang ke-19-nya di Galatia 5. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, gegeran, perselisihan, iri hati, amarah, nggak bisa ngampuni, kepahitan,
dendam, dan lain sebagainya. Kepentingan diri sendiri, egois nih, penting aku, diriku, dan saya. Percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, supaya yang kamu buat dahulu, dan barang siapa yang melakukan hal demikian, tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kamu ngaku Kristen, kamu rajin ibadah, kamu punya gelar pendeta, kamu punya pelayanan, kamu jadi gembala sidang, kamu punya gelar tinggi atau apapun lah namanya. Tapi kalau kamu melakukan perbuatan daging ini, ujungnya kamu akan mati di dalam kematian yang kekal. Kamu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kitab katakan Galatia 5 ayat yang ke-21. Makanya kita harus belajar pikul salib, sangkal diri, matiin dagingmu, menyerahkan sepenuhnya di hadapan Tuhan. Perhatikan ayat yang ke-22. Tetapi buah roh, kalau engkau dipenuhi Roh Kudus, ini pengalaman dipenuhi Roh Kudus adalah pengalaman setiap hari kita dengan pribadi Roh Kudus. Kita mengalami kepenuhan. Kisah para Rasul yang pertama, isinya kepenuhan Roh Kudus. Kisah para Rasul yang kedua, ketiga, sampai yang terakhir, dipenuhi Roh Kudus. Ujungnya, lihat apa yang terjadi. Dampaknya gede. Dari hanya beberapa orang, dia menjadi dampak, menjadi gereja mula-mula yang powerful. Mujizat, sign and wonder, kesembuhan, tanda-tanda ajaib menyertai kehidupan. Ini loh orang yang mengalami kepenuhan Roh Kudus, dan hidupnya pasti diubahkan Tuhan. Orang yang dipenuhi Roh Kudus itu bukannya sekedar berbahasa lidah. Kamu berbahasa lidah, tapi kalau kamu berzina, ya kamu gak dipenuhi Roh Kudus itu namanya. Orang yang dipenuhi Roh Kudus memiliki karakter yang seperti ini. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Memang tanda pertama dipenuhi Roh Kudus adalah bahasa lidah. Tapi harusnya engkau mengalami kepenuhan setiap hari. Sampai akhirnya hidupmu memiliki buah dari Roh Kudus itu sendiri. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan. Ini tidak ada hukum yang menentang hal ini. Orang dunia bisa melihat kalau kita hidup dipenuhi Roh Kudus dari sikapmu, dari tindakanmu, dari kelakuanmu. Bahkan orang-orang di sekitarmu yang paling dekat bisa menikmati manifestasi karena hidupmu diubahkan setiap hari menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Istrimu pasti menikmatin karakter Allah dalam hidupmu. Kalau istrimu nggak bisa menikmatin karakter Allah dalam hidupmu, ya kamu bertobat. Kalau suamimu nggak bisa menikmatin karakter Kristus melalui hidupmu, ya kamu perlu berubah hari ini. Jangan ngotot, jangan ngeyel, merasa benar sendiri terus. Waktunya kita mau berjalan dalam kebenaran. Hidup diubahkan hari demi hari. Semakin menjadi serupa, segambar dengan Tuhan. Saya percaya kalau kehidupan kita semakin diubahkan, apa yang terjadi? Engkau memiliki kehidupan yang berdampak. Hidupmu semakin mempermuliakan nama Tuhan. Dan hidupmu menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Kehidupan yang diubahkan melalui proses peremukan. Makanya kalau mengalami kejadian buruk, konflik dengan orang, ribut gegeran dengan orang, di jalanan, di kantor, di rumah, dimanapun berada, jangan buru-buru nyalain orang. Koreksi dirimu sendiri, lihat sampai kedalaman batinmu. Kalau ada yang salah, berubah dan bertobat. Kalau engkau nggak bertobat, ujungnya nanti apa yang terjadi? Engkau akan mengalami seperti yang dialami oleh Saul. Saul ditegur tidak mau berubah. Ngotot bela diri benarnya sendiri. Ujungnya Roh Kudus undur daripada dia. Dia nggak sadar kalau Roh Kudus undur daripada dia, langsung dirasukin roh jahat. Beda dengan Daud. Ketika salah ditegur, dia sadar diri, dia berubah dan bertobat. Dia sadarin, dia nangis sama Tuhan. Jangan ambil rohmu daripadaku. Apa yang terjadi? Dia dipromosi menjadi orang kesayangannya Tuhan di Kisah Para Rasul. It's powerful sekali. Keputusanmu hari ini harus benar-benar merubah pola pikirmu dan cara pandangmu. Jalan, ngikutin apa yang Tuhan mau. Ngikutin apa yang Tuhan inginkan. Ngikutin kehendaknya. Bukan jalan maumu sendiri. Bukan bertindak seenak perutmu sendiri. Jalan, ngikutin sesuai dengan ketetapan Tuhan. Karena barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, kita sudah dilahirkan kembali, kita ini miliknya Yesus, ia telah menyalibkan daging dan segala hawa nafsu dan keinginannya.
Kalau hidupmu jadi milik Yesus, kamu nggak punya hak atas dirimu sendiri. Kamu nggak punya hak atas emosimu. Kamu nggak punya hak atas amarahmu. Kamu nggak punya hak atas keinginanmu. Kamu hanya bergantung sepenuhnya Roh Kudus, dipimpin sepenuhnya kepada Roh Kudus. Dan Roh Kudus akan pimpin kamu kepada seluruh kebenaran, dan hidupmu akan selalu mempermuliakan nama Tuhan. Dibawa naik level. Hidup kita ini kalau ngikutin apa yang Tuhan mau, dagingmu yang akan teriak. Hari ini waktunya kita pikul salib, sanggal diri, matiin daging, jalan dalam kebenaran. Saya melihat ada orang-orang Kristen yang suka ribut, berantem, hanya menunjukkan bahwa kau dipimpin daging. Kalau kau masih suka marah, teriak-teriak di depan umum, hanya menunjukkan kamu tuh nggak dewasa rohani sama sekali dan hidupmu dipimpin daging. Orang yang dipimpin Roh Kudus itu tenang, ada damai sejahtera. Dia bisa mengendalikan diri, dia bisa bertindak dengan tepat. Dia nggak mau sembarangan, nggak sembrono. Dia bertindak dengan tepat. Kalau dia mau bertindak sembarangan, dia tahu nyakitin hati Tuhan dan dia nggak mau lakukan itu. Orang yang dipimpin Roh Kudus, hatinya diubahkan, hatinya diremukkan dan didapati menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Nggak mungkin sombong, nggak mungkin belagu, nggak mungkin egois, nggak mungkin keras kepala. Karena yang di dalam pikirannya hanya pingin nyenengin hati Tuhan saja. Dia nggak mau melakukan semua kejahatan dan semua hal yang buruk dalam hidupnya. Hanya membuat Tuhan terluka dan tersakiti. Hari ini kita mau belajar menaruh hati ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Sepenuhnya. Hari ini koreksi hatimu. Koreksi hatimu. Saya tiap hari izinkan Roh Kudus koreksi hati saya. Saya ingin suatu hari didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Karena percuma apa yang saya lakukan hari ini kalau di ujung dari kehidupan saya nggak didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Hari ini belajar. Taruh hatimu sepenuhnya di hadapan Tuhan. Izinkan Tuhan membentuk hatimu. Mengkoreksi sampai ke dalam hatimu. Berubah. Ini ada orang-orang yang gampang tersinggung itu. Kamu hanya ngikutin egomu dan kamu keras kepala. Terus kamu pikir benar, itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kamu yang gampang marah gak bisa mengampuni, kamu pikir dirimu benar, itu hanya melukai hati Tuhan. Perbuatanmu mendukakan Roh Kudus. Hari ini boleh bertobat dan berubah. Jangan tutupin kesalahan pelanggaran dengan perbuatan pelayanan itu. Dosa is dosa. Minta ampun sama Tuhan, minta dipulihkan. Tuhan sanggup pulihkan. Tuhan sanggup ubahkan. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Kami materaikan dengan darah anak domba, firman yang nempel dalam hati kami berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan menjadi kehidupan. Dan hamba-Mu berdoa setiap orang yang mendengarkan hatinya diubahkan Tuhan, dijamah Tuhan, dipulihkan Tuhan. Kami materaikan firman ini dengan darah anak domba Allah. Menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengarkannya. Dan hamba-Mu berdoa untuk orang yang sedang sakit dan mengalami kelemahan tubuh. Oleh pilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau pulih, jadilah engkau sembuh, sehat seperti sedia kala, dan nama Tuhan dipermuliakan melalui hidupmu dalam nama Yesus. Haleluya. Amen. And God bless you. Terima kasih siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau baik, Kau baik. Lihat sampai kedalaman hati kami Tuhan. Koreksi dengan firman-Mu bahwa kami menjadi serupa segambar dengan Kau. Kami hanya ingin menyenangkan hati-Mu, bukan yang lain Tuhan. Dapatin hati kami menyenangkan hati. Siang hari ini Roh Kudus, kami memberi hati kami untuk Engkau, untuk diubah, dijamah, dilawat Tuhan. Enggak ada yang lain yang lebih mulia selain Engkau. Enggak ada yang lain Tuhan. Buat hati kami nempel dengan Engkau Tuhan. Pikiran dan perasaan kami menyatu dengan Engkau, sehingga kami ngerti apa yang Engkau mau dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. We thank you, we praise you, we adore you. We thank you, we praise you, we adore you. Terima kasih siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Di dalam hadirat-Mu
mencintaimu. Mencintaimu, Roh Kudus. Roh Kudus. We love you. We praise you, we adore you. Tetap tinggal di dalam hadirat-Mu, sebab kami mencintaimu. Oh Tuhan, Tuhan, Tuhan. Naralamo senemede pianaramo, ikini miana nanamo se, ikini bien nanamo so. We praise you, we praise you, we praise you. We praise you, we praise you. Berlama-lama dalam hadirat-Mu, menikmati kuasa-Mu, Tuhan. Tuhan, inananaramore, ikinemiananaranamos. Terima kasih Tuhan. Biar roh hikmat wahyu turun di antara kami, menyingkapkan pribadi-Mu yang ajaib, sehingga kami mengerti kehendak-Mu, berjalan dalam pusat hati-Mu. Oh Tuhan, siang hari ini urapi kami semua tanpa terkecuali. Kami adalah orang yang mencintai-Mu dan mengasihi-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Yang merasakan hadirat Tuhan kasih tepuk tangan yang meriah. Hanya untuk Raja yang mulia. Haleluya. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan.